told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Hai teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview atau mencoba mesetting untuk Gcam Vivo Y20. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menginstal aplikasinya ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin menginstalnya bisa langsung install saja seperti aplikasi biasa lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat tentang model yang saya gunakan. Di sini untuk nomor model teman-teman bisa lihat ini Vivo Y20 ya teman-teman, dengan versi Android 10. Oke, jika sudah kita klik kembali. Nah, nanti jangan di skip dahulu ya teman-teman, agar teman-teman tahu cara settingnya. Oke, langsung kita klik untuk Gcam-nya. Nanti tampilan seperti ini, langsung klik izinkan sampai dan selesai. Nah, jika sudah selesai seperti ini sudah di dalam aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Di sini kita pergi ke opsi setelan Gcam-nya. Nah, untuk langkah awalnya nanti sudah seperti ini ya teman-teman. Di sini kita pergi ke opsi lanjutan yang ini. Nah, di opsi lanjutan ini nanti kita perlu setting beberapa settingan di dalam Gcam-nya. Di sini kita pergi scroll ke bawah. Di sini ada focus tracking, biarkan saja. Untuk enable Google Photo kita aktifkan. Oke, jika sudah scroll lagi ke paling bawah. Nah, di sini nanti ada kompres JPEG. Nah, klik saja buat menjadi 98%. Karena nanti menurut saya di sini hasilnya akan menjadi lebih bagus. Untuk quality HDR di sini kita buat menjadi 15. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada opsi libaris ya. Selanjutnya teman-teman, diklik saja di opsi libaris. Nah, di sini nanti teman-teman bisa buat menjadi custom libaris Savitar Parrot. Oke, jika sudah, opsi selanjutnya di sini ada AWB mode. Di AWB mode sini kita biarkan saja. Langsung klik saja ke auto exposure correction. Di sini teman-teman bisa buat 1:4. Oke, langsung ke settingan selanjutnya. Di sini ada exposure compensation. Di sini teman-teman bisa tambahkan menjadi 0,4 agar nanti hasil foto menjadi lebih terang ya teman-teman. Lalu opsi selanjutnya lagi di sini ada bus setting. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada pixel 3XL. Jadi kita biarkan saja. Nah, langkah selanjutnya lagi di sini ada saturasi. Untuk saturasi highlight saturation kita coba tambahkan ya teman-teman. Jangan terlalu tinggi ya teman-teman, nanti hasil foto menjadi over saturasi. Di sini kita buat 1.4 saja. Nah, untuk shadownya, untuk shadow saturasi di sini kita agar hasil foto lebih terang ya teman-teman, kita coba kurangi. Di sini kita kurangi 2 langkah. Oke, di bawah sini ada front kamera untuk settingan kamera depan. Di sini untuk shadow saturation untuk kamera depannya kita kurangi 2 langkah juga. Nah, untuk highlight saturasinya kita tambahkan 1 langkah. Oke, jika sudah kita kembali. Nah, di sini ada noise reduction, kita klik saja dahulu. Nah, di sini untuk enable HDR kita aktifkan. Oke, jika sudah kembalikan. Lalu di sini ada 2 API kamera, kita coba klik. Nah, di sini ada dynamic black level, di sini saya aktifkan. Nah, yang lain kita biarkan saja. Oke, langkah selanjutnya di sini ada AWB mode, kita aktifkan. Nah, untuk di bawah sini correction next set kita biarkan. Lalu scroll lagi ke bawah ya teman-teman. Nah, nanti di sini ada rekom AWB-nya di sini auto ya teman-teman, kita coba on kan. Kita klik, lalu kita on kan. Oke, jika sudah di sini ada lab. Untuk labnya di sini kita scroll lagi ke bawah. Teman-teman bisa lihat saya scroll ke bawah. Lalu ada max allowed memory, di sini kita buat ke paling bawah. Nah, yang lain kita biarkan saja. Oke, settingan selanjutnya di sini ada quick setting ya teman-teman. Di sini saya coba aktifkan. Untuk enable focus atau manual focus di sini aktifkan saja agar nanti di layarnya ada manual focus. Oke, untuk yang lainnya di sini untuk video resolusinya 720 buat saja menjadi Full HD. Nah, jika sudah klik kembali lalu kita coba untuk hasil Gcam-nya bagaimana. Oke, di sini saya sudah ke layar interface-nya. Nah, di sini nanti agar hasil foto maksimal teman-teman bisa lihat di AWB-nya kita buat menjadi cerah. Klik saja yang cerah ini. Nah, sudah. Untuk HDR-nya kita buat disempurnakan.
Nah, oke, teman-teman bisa coba setting juga seperti itu agar hasilnya maksimal. Nah, jika sudah langsung kita coba ya teman-teman. Oke, kita ketuk dulu agar fokus ya teman-teman, lalu kita shoot. Nah, sudah selesai. Nanti kita coba bandingkan hasilnya dengan kamera bawaan. Oke. Nah, jadi nanti hasil untuk Gcam-nya yang sudah kita setting tadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat cukup bagus ya teman-teman. Hasilnya sama seperti aplikasi Gcam lainnya. Nah, di sini sekarang kita coba untuk menggunakan kamera bawaan bagaimana hasilnya. Oke, kita klik kembali dulu, lalu kita buka kamera bawaan. Nah, ini kamera bawaan ya teman-teman. Oke, saya coba shoot. Nah, sudah selesai, kita lihat hasilnya. Jadi begini nanti untuk hasil dari kamera bawaannya. Sedangkan untuk hasil Gcam-nya seperti ini. Nah, untuk hasil kamera bawaan cenderung pucat, sedangkan untuk hasil Gcam sedikit ada tambahan saturasi dan kecerahannya. Nah, jadi untuk kedetailnya pun juga berbeda dari kamera bawaan. Di sini cenderung lebih bagus kamera Gcam ya, teman-teman. Oke, jika sudah kita langsung kembali untuk kamera Gcam-nya. Nah, di kamera Gcam ini lupa saya katakan di sini nanti ada manual fokus ya, teman-teman. Nah, jika manual fokus seperti ini tidak muncul, teman-teman bisa refresh untuk aplikasi Gcam-nya. Oke, kita coba refresh. Nah, ini sudah muncul untuk manual fokusnya, teman-teman bisa lihat di sudut ini. Nah, semakin bawah artinya fokusnya menjadi semakin dekat. Teman-teman bisa perhatikan untuk yang atas ini otomatis untuk fokusnya, sedangkan jika kita scroll ke bawah maka fokusnya akan semakin dekat. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini untuk menggunakan fokus manual. Kita coba untuk objek yang sangat kecil. Nah, kita coba memfokuskan ke paling dekat saja. Nah, nanti contohnya seperti ini untuk foto atau memotret benda yang sangat kecil. Nah, jadi fokusnya akan menjadi sangat dekat. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba lagi untuk objek lainnya masih di aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Oke. Nah, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia untuk hasil dari aplikasi kamera Gcam-nya ya teman-teman. Jadi hasilnya sangat jernih seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan walaupun di cuaca mendung ya teman-teman, hasilnya tetap jernih. Nah, sekarang kita akan coba lagi bagaimana hasilnya untuk kamera standarnya atau kamera bawaan di Vivo Y20 tadi ya teman-teman. Oke, kita coba shoot. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi nanti untuk hasil kamera bawaan seperti ini jauh berbeda dibanding hasil dari kamera Gcam-nya. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.